Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Putri, NPM 18051700046 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya susun sebelumnya di Jurnal Report mengenai penerapan sistem pengendalian intern kas dan implikasinya terhadap kewajaran pengelolaan kas. Adapun materi di dalamnya mencangkup pengertian kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan sistem pengendalian intern kas. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kas. Secara umum, pengertian kas yaitu harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam bidang ilmu akuntansi, pengertian kas yaitu harta kekayaan yang memiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya munawir. Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, atau cek yang diterima dari pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan yang dapat diterima kembali atau yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biliet. Yang kedua, mengenai penerimaan kas. Penerimaan kas dapat didefinisikan sebagai kas yang diterima oleh perusahaan, baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, serta pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Ada beberapa fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima order dari pembeli. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkannya kepada fungsi pengiriman. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk membungkus barang serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi dan penerima jasa serta pembuat laporan penjualan. Adapun terdapat 5 catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal umum. Yang keempat, kartu persediaan. Dan yang kelima, kartu gudang. Selanjutnya ada beberapa dokumen yang biasa digunakan dalam mencatat sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai. Menurut Mulyadi ada 7 dokumen. Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan ini berfungsi memerintah kepala bagian kasa untuk menerima uang dari pembeli, sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selanjutnya yang kedua, pita register kas digunakan untuk mendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan sebagai bukti penerimaan kas dari bagian kas. Yang ketiga, credit card sales slip digunakan sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Bill of lading ini digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Faktur penjualan COD ini digunakan sebagai perekam berbagai informasi yang diperlukan untuk manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang keenam, bukti setor bank. Bukti ini digunakan sebagai bukti penyerahan kas dari penjualan tunai ke bank.
Terakhir yang ketujuh, rekapitulasi harga pokok penjualan yang digunakan untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Pembahasan yang ketiga mengenai pengeluaran kas. Pengeluaran kas dapat didefinisikan sebagai transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik berasal dari pembelian tunai, pembayaran hutang, pengeluaran transfer, maupun pengeluaran lainnya. Sistem pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir. Contoh dari laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dari cek maupun uang tunai, untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Menurut Mulyadi ada 3 fungsi, yakni fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang kedua fungsi kas, yang ketiga fungsi akuntansi. Pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Biasanya, fungsi yang bersangkutan langsung mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos, atau membayarkannya langsung kepada pihak kreditur. Terakhir, yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan juga pembuatan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Pembahasan yang terakhir mengenai sistem pengendalian intern kas. Sistem pengendalian intern merupakan sistem atau cara mengamankan aktiva perusahaan, menjaga ketelitian dan ketepatan data akuntansi, serta mendorong efektivitas dan efisiensi perusahaan, di mana sistem tersebut terdiri dari prosedur-prosedur, metode-metode, rencana organisasi, dan kebijaksanaan yang terkoordinasi, yang dilaksanakan oleh pinjaman perusahaan untuk pengambilan keputusan, dan menjaga agar seluruh kebijaksanaan manajemen tidak diselewengkan. Adapun fungsi dan tujuan pengendalian intern terbagi 4. Yang pertama, menjaga kekayaan harta milik perusahaan dan catatan organisasi kekayaan fisik suatu perusahaan jika dicuri, disalahgunakan, atau hancur karena kecelakaan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntan. Yang ketiga, mendorong efisiensi untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak diperlukan atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan. Terakhir, yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, guna untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Selanjutnya, penerapan sistem pengendalian intern kas dan implikasinya terhadap kewajaran pengelolaan kas. Pengendalian intern kas merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Meskipun penyelewengan tidak dapat dihindari, namun penerimaan kas memiliki tindakan pengamanan, yakni karyawan yang memegang kas di perusahaan dengan yang mencatat harus dipisahkan. Penggunaan kas register untuk kas yang langsung dapat diterima oleh pemegang uang. Begitu pula dengan pengeluaran kas, meliputi tindakan pengamanan, yakni mengeluarkan kas didukung dengan bukti-bukti, otorisasi yang jelas, dan pemeriksaan fisik atau cash of name. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas dalam perusahaan, berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai materi ini yaitu kita perlu melakukan pencatatan dan membukukan data keuangan perusahaan sehubungan dengan terjadinya transaksi-transaksi harian maupun kejadian penting lainnya. Pencatatan juga harus disiplin dan konsisten dengan cara atau metode yang baik.
karena hal tersebut dapat memudahkan kita untuk mengetahui dan membuat interpretasi terhadap elemen-elemen penting keuangan perusahaan setiap saat. Dan setiap pengeluaran kas kecil harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Lalu, bukti pengeluaran harus disimpan bersamaan sisa uang, karena pemegang kas kecil harus bisa mempertanggungjawabkan uang yang diserahkan dan dipercayakan kepadanya. Sekian pembahasan mengenai materi penerapan sistem pengendalian intern kas dan implikasinya terhadap kewajaran pengelolaan kas. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.